IRMA ini memiliki visi yang memang sangat luar biasa sekali, yaitu membinanya para generasi atau remaja masjid yang berkualitas dan juga berkarakter. Lebih khususnya di bidang keagamaan. Ya paling pesan saya itu berpikir cerdas lah. Berpikir cerdas sebagai masyarakat dan juga generasi milenial, dan juga saya berpesan kepada generasi-generasi seangkatan saya gitu, tetap berusaha semaksimal mungkin karena nanti akan dirasakannya indah pada waktunya gitu. Baik Ahmad, kita kan podcast dari Primary English. Kita pengen tahu dong, menurut Ahmad, seberapa penting sih bahasa Inggris? Pendidikan bahasa Inggris ini memang sangat penting sekali, khususnya dalam aktivitas sehari-hari. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu, ketua dari IRMA Garut, yaitu Ahmad Rifki Nurpatoni. Halo Ahmad. Ya, selamat siang Kak. Oke, bagaimana kabarnya sehari ini Ahmad? Alhamdulillah sehat-sehat Kak. Sehat ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai apa itu IRMA, kemudian kegiatan sekarang, boleh dong Primary English mengetahui background dari Ahmad sendiri, mulai dari lahir di mana, sekolah dan sebagainya. Silakan. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Primary English dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifki Nurpatoni, tempat tanggal lahir di Kabupaten Garut pada tanggal 18 Maret tahun 2006. Sebetulnya saya sekarang sekolah di SMK Negeri 1 Garut, jurusan Desain Komunikasi Visual atau lebih disingkatnya yaitu DKV ya. Kalau untuk hobi sih random ya, tapi kalau lebih tepatnya itu ke desain grafis kalau saya gitu. Kalau kegiatan-kegiatan lain untuk sekarang ya seperti yang tadi disampaikan, yaitu sebagai Ketua IRMA Kabupaten Garut. Oke, ini menarik nih. Ahmad, tadi disebutkan bahwa Ahmad ngambil jurusan DKV ya di SMKN 1 Garut. Iya, betul. Mungkin ini teman-teman ada yang penasaran juga nih. Kenapa mengambil jurusan DKV dibandingkan jurusan yang lainnya? Oh iya. Yang pertama ya alasan saya masuk ke DKV gitu di SMK 1 Garut ini, yang pertama ingin mengembangkan keahlian saya khususnya di bidang desain, karena memang dari SMP ya, kalau lebih tepatnya saya dari MTSN 1 Garut. Memang cita-citanya pengen masuk ke SMK Negeri 1 Garut di bidang multimedia yang sekarang sebagai DKV gitu. Yang keduanya memang ingin mengasah soft skills saya gitu di desain komunikasi visual di dalam berbagai bidang seperti desain grafis, animator, videografi dan juga lain-lain sebagainya gitu. Oke. Kalau boleh tahu di SMK 1 ini selain jurusan DKV apa aja sih? Kalau untuk di SMK Negeri 1 Garut ini kita mempunyai 10 jurusan. Yang pertama yaitu AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang kedua yaitu PMS lah kalau sekarang mah disebutnya pemasaran. Yang ketiga yaitu Teknik Farmasi atau TKF. Yang keempat Desain Komunikasi Visual. Yang kelima Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Yang keenam yaitu Teknik Laboratorium Medik. Yang ketujuh Manajemen Logistik atau MLG. Yang ke-8 yaitu ada SIJA atau sekarang RPL. Kalau SIJA sih Sistem Informasi Jaringan Aplikasi. Yang ke-9-nya yaitu banyak sih ya, kalau saya agak lupa gitu ya, 10 ini ya, 10 jurusan ini. Kalau boleh tahu dari sekian jurusan yang paling favorit banyak apa nih menurut Ahmad? Kalau untuk yang lebih terfavoritnya ya, kalau di SMK Negeri 1 Garut ini yaitu Desain Komunikasi Visual DKV. Karena kalau lihat trending ya, karena kemarin juga pada saat PPDB tahun 2022 yang paling sangat meningkat sekali antusias pendaftar yaitu di jurusan DKV gitu. Oke, ya. Jadi DKV paling favorit ya. Iya, betul. Ada berapa kelas angkatan Ahmad sekarang? Untuk angkatan sekarang ada 3 kelas ya per jurusan juga. Kalau dihitung-hitung angkatan saya itu ada 108 orang kurang lebihnya gitu. Saya penasaran nih, tadi kan Ahmad alasan masuk ke DKV itu adalah salah satunya pingin mengembangkan skill dari segi desain, kemudian di DKV juga ada animasi dan sebagainya ya. Iya betul, Oke. betul. Kalau dari segi desain sama animasi, Ahmad paling senangnya paling mana tuh?
Kalau saya sih lebih senangnya yaitu di bagian desain grafis karena memang dari SMP juga dari Madrasah Sanawiyah juga saya memang terolahnya ya dari desain grafis gitu, mencoba desain grafis. Tapi sekarang juga lagi mencoba dalam fotografi, animator atau juga lain-lain sebagainya yang ada di DKV gitu. Kalau eskulnya nih, Mat, selain tadi kan di sekolah pun ada beberapa eskul mungkin ya. Iya betul. Ikut eskul apa nih Ahmad di sekolah? Kalau di sekolah sih cuman satu saja ya, yaitu IRMA atau lebih tepatnya Ikatan Remaja Masjid. Tapi kalau di luar saya juga banyak gitu. Seperti ikutan FPSH gitu, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, yang sekarang saya juga sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan juga sekarang sebagai anggota VOJB, itu Forum OSIS Jawa Barat. Oke, jadi ini baru ya. Tadi ada Duta Hukum dan HAM tingkat pelajar atau gimana? Ya, betul, tingkat pelajar. Oke, jadi kalau boleh tahu ini saya ngebahas sedikit nih mengenai yang tadi karena ini baru kita lihat juga di sosial media Ahmad bahwa ada beberapa rekan-rekan SMA yang diangkat menjadi Duta Hukum dan HAM ya. Iya, betul. Kalau dari Garut ada berapa anggota nih? Kalau untuk FS saya yang menjadi Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia kurang lebih ada 80 orang yang telah terseleksi dan juga layak sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat seperti itu. Ahmad, kita lanjut ke obrolan kita mengenai IRMA ini sendiri nih. Iya. Oke, Ahmad, sekarang kan seperti rekan-rekan ketahui bahwa Ahmad tuh sebagai ketua dari IRMA ya. Iya. Boleh cerita sedikit Ahmad, apa sih itu IRMA? Oke ya. Banyak sekali yang kebingungan sekali ya, khususnya masyarakat Garut juga kalangan-kalangan pelajar, apa sih yang disebut dengan IRMA. Nah, IRMA ini memang kalau kita kepanjangannya itu dari nama Ikatan Remaja Masjid. Nah, di sini IRMA hadir lebih khususnya di Provinsi Jawa Barat, juga di Kabupaten Garut dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan moral dan juga memperkualitas moral dan juga membina akhlak para siswa-siswi baik tingkatan pelajar SMP sederajat maupun SMA sederajat seperti itu. Jadi ini tuh Ikatan Remaja Masjid ya? Ya betul. Oke. Kapan nih dilantiknya? Kalau dilantiknya, kalau saya ingat-ingat itu pada tanggal 27 Mei di SMK Negeri 1 Garut ya, di sekolah saya gitu. Langsung dilantik oleh Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Haji Rujhanul Ulum. 2000 berapa? 2022 sekarang. Oke, jadi masih tahun ini ya, masih hangat-hangatnya ya. Ya betul. Oke. Kalau anggotanya sekarang IRMA tersebar dari kalangan SMA atau SMP berapa aja nih yang sudah terdaftar? Kalau kita data ya dari pihak kami di IRMA Kabupaten Garut itu ada beberapa puluh sekolah ya yang memang sudah terdaftar di kami di IRMA Kabupaten Garut. Kita spill sajalah gitu nama-nama sekolahnya seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 4. Banyak sih SMA Negeri 8, SMA Negeri 10 juga sampai SMA Negeri 32 gitu. Karena di Kabupaten Garut ini SMA negerinya itu ada 32 sekolah. Tapi memang belum tersebar luas gitu nama IRMA, juga masih banyak nama-nama yang memang seperti Rohis, Germas atau Irmas atau lain-lain sebagainya. Nah, untuk sekarang memang IRMA ini hadir gitu karena memang ini keputusannya juga sama dari Gubernur Jawa Barat, lebih tepatnya dari Wakil Gubernur, bahwa organisasi atau ekstrakurikuler keagamaan yang berada di Provinsi Jawa Barat itu harus diseragamkan namanya, yaitu IRMA. Oke, ini menarik ya. Jadi semua berganti nama menjadi IRMA ya. Iya, betul. Oke, biar seragam mungkin khususnya di Jawa Barat. Betul. Oke, jadi kalau teman-teman lain nih yang mau gabung ke IRMA itu gimana tuh caranya? Untuk bergabung ke IRMA ya sebagai anggota itu gampang saja ya. Kalau lebih tepatnya itu bisa bergabung ke grup khusus, grup WA IRMA Kabupaten Garut. Ada beberapa anggota dari IRMA sekolah juga madrasah yang ada di Kabupaten Garut gitu. Tapi kalau untuk open recruitment pengurusnya ada khususnya gitu, ada tingkatannya juga lagi gitu. Atau mungkin via sosial media ya, bisa ya? Bisa. Lewat mana nih? Instagramnya apa? Instagramnya yaitu IRMA_11 Kabupaten Garut gitu. Oke. IRMA_11 Kabupaten Garut ya. Jadi teman-teman nanti barangkali mau mendapatkan informasi lebih lanjut bisa ke Instagram tersebut ya. Betul. Atau bisa ke Instagram Ahmad juga boleh mungkin ya. Boleh. Boleh dikasih tahu Instagramnya Ahmad apa?
Ya, Ahmad RNP. Nah ya gitu ya, Ahmad RNP nanti mungkin ya teman-teman barangkali misalkan ada yang belum tergabung dan pingin gabung ke IRMA tersebut ya. Ya, betul. Oke, Ahmad, saya pingin tahu lebih lanjut nih mengenai IRMA. Visi dan misinya itu gimana sih IRMA tuh? Oke, untuk visi misi IRMA lebih tepatnya ya ini untuk IRMA tingkatan umum lah atau provinsi atau kabupaten. Nah, IRMA ini memiliki visi yang memang sangat luar biasa sekali, yaitu membinanya para generasi atau remaja masjid yang berkualitas dan juga berkarakter. Ya. Lebih khususnya di bidang keagamaan. Kalau untuk misi-misinya, yang pertama yaitu pembinaan melalui kegiatan-kegiatan seperti halakoh dan juga pengajian umum dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, dan juga misinya juga banyak sih yang saya ingat ya, paling seperti gitu saja. Tapi memang IRMA ini kalau saya bilang bukan hanya di bidang keagamaannya saja gitu, karena ada bidang-bidang lainnya seperti sosial, budaya, olahraga gitu, ekonomi, pendidikan juga lain-lain sebagainya gitu, banyak di IRMA. Oke. Kalau tadi ngobrolin visi, sekarang program nih. Program yang akan dilaksanakan oleh IRMA dalam waktu dekat apa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk program kerja yang paling dekat untuk tahun-tahun sekarang ini, memang kami di IRMA Kabupaten Garut khususnya kita sedang merancang kegiatan yang namanya IGIP gitu. Yaitu IGIP kalau kepanjangannya yaitu IRMA Garut Islamic Fair. Oke. Kalau di tingkatan provinsi itu namanya bukan IGIP tapi namanya Lokakarya. Gitu. Oke. Apa nih, boleh dijelasin itu tuh lomba apa aja, mungkin rencana pelaksanaannya di bulan apa. Jadi mungkin nanti rekan-rekan yang mau ikut lomba di sana sudah siap-siap nih dari sekarang. Oh iya, boleh. Nah, untuk kegiatan lombanya ada apa aja? Kalau saya bilang itu ada 12 mata lomba ya. Yang pertama yaitu Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ, yang kedua yaitu Musabaqah Qiraatul Kutub atau MQK, yang ketiga yaitu dakwah Islami, ada musik Islami, paduan suara Islami, azan, Musabaqah Syahril Quran, stand up komedi Islami, banyak lah gitu, ada 12 lah gitu. Saya juga gak kepikiran gitu karena saking banyaknya gitu. Itu tadi menarik, ada stand up komedi Islam ya. Islami, ya. Itu keren tuh kayaknya ya. Bakalan banyak peminatnya. Ya pasti. Di bulan apa nih rencananya? Di bulan apa rencananya? Kalau melihat rencananya sih insya Allah ya kita akan melaksanakannya yaitu di bulan Oktober bertepatan dengan kegiatan-kegiatan Hari Santri gitu. Oh, oke. Jadi nanti teman-teman nih yang udah tahu informasi ini bisa siap-siap ya. Sekarang Ya, ada betul. Agustus, September, dan Oktober. Dan mungkin nanti Primary X bisa ikut sponsor juga ya. Ya, Kita betul. bantulah kerjasamanya ya. Oke, siap. Oke. Selama menjalankan program, ini kan IRMA masih tergolong baru ya di 2022. Iya, betul. Tapi kita lihat kan Ahmad ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan baik di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat. Iya. Ada nggak kegiatan dari sekian yang telah dilakukan yang paling menarik menurut Ahmad dari kegiatan IRMA ini? Untuk kegiatan-kegiatan IRMA sih yang paling saya minati yang pertama yaitu ada pengajian bulanan, meskipun ya untuk di tingkatan Kabupaten Garut ini belum bisa terlaksana karena ada beberapa hal yang teknisnya gitu belum bisa tersampaikan gitu, tapi insya Allah dalam waktu dekat IRMA Kabupaten Garut juga akan mengadakan pengajian bulanan 1 bulan sekali di Masjid Agung Garut khususnya. Tapi kalau saya ke Bandung atau ke mana gitu untuk pengajian bulanan, saya juga bisa ditugaskan oleh IRMA provinsi untuk hadir ke sana gitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang paling saya minati itu di IRMA yaitu ada kegiatan pengajian, bukan pengajian lagi ya, tapi jambore. Ada namanya jambore seperti perkemahan, namun kegiatan-kegiatannya ini hampir sama dengan kegiatan pembinaan keagamaan gitu. Itu pelaksanaannya kapan nih Jambore yang ini? Kalau untuk jambore bulan-bulan kemarin kita telah laksanakan. Itu satu Indonesia. Provinsi dulu karena IRMA ini memang belum ada gitu, belum ada di tingkatan nasional. Namun kita juga sekarang sedang mengajukan permohonan ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bisa terseragamkannya kegiatan IRMA di tingkatan nasional. Oke, jadi kemarin tuh Jawa Barat ya. Berapa hari itu pelaksanaan? Kalau untuk pelaksanaannya yaitu 3 hari di Kampung Bambo ya di Bandung gitu. Kalau gak salah gitu ya.
Karena memang saya gak ikutan ya karena memang ada terkendala teknis, tapi yang memang merancang kegiatan Jambore itu saya sendiri gitu yang mengajukan ke program. Kendala mungkin, ini kan mungkin selama meskipun masih baru, ada nggak kendala yang dihadapi oleh ketua ataupun sama Ahmad selama menjalankan program? Oke, iya memang sih Irma Kabupaten Garut ini memang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Garut khususnya dalam bidang keagamaan dengan berbagai ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Garut seperti NU, Muhammadiyah gitu, Persis atau Syarikat Islam juga lain-lain sebagainya. Memang sih ada beberapa masalah yang memang harus kami pertimbangkan juga harus kami laksanakan. Itu yang pertama memang kemarin juga ada beberapa kejadian yang memang sangat tidak enak didengar ya khususnya karena ada kejadian kemarin gitu kan ada masalah surga yang 25.000 gitu kan. Nah ini juga sebagai PR gitu bagi kami khususnya meskipun Irma bergerak di tingkatan pelajar gitu khususnya kegiatan keagamaannya, namun kami juga tidak terlepas kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat gitu. Jadi ya suka dukanya seperti gitulah untuk selama saya menjabat sebagai pimpinan, tapi alhamdulillah gitu lebih kondusif gitu untuk komunikasinya dengan berbagai ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Garut dan juga bisa berkomunikasi langsung dengan forum para pimpinan gitu yang ada di Kabupaten Garut seperti gitu. Oke, kalau misalkan anggota dari Irma ini ada berapa nih, Ahmad? Kalau untuk anggota ya, di Irma Kabupaten Garut khususnya itu ada sekitaran 1.000 lebih lah gitu karena kita datanya juga gak main-main gitu, ada 32 SMA negeri, 15 SMK negeri, 2 SLB, juga ada 6 MTS negeri, juga 5 madrasah aliyah negeri gitu. Jadi kita kalkulasikan begitupun dengan SMP gitu ada berapa ratus gitu yang negeri gitu yang kita data. Tapi meskipun ada beberapa nama yang namanya masih Rohis atau Irmas atau Germas atau gimana pun, kami juga tetap merangkul gitu di Irma Kabupaten Garut. Yang mau masuk ke Irma Garut saja welcome gitu kami mah di Irma Kabupaten Garut. Oke, ini menarik nih. Tadi kan banyak banget ya, hampir ribuan. Iya betul. Itu bagaimana cara koordinasinya? Saya penasaran. Ya, kalau koordinasinya ya kita juga di Irma Kabupaten Garut menyediakan WA khusus lah atau grup WA ya untuk terlebih komunikasinya mengenai permasalahan atau juga lain-lain sebagainya, sharing-sharing gitu. Namun kadang-kadang juga kalau saya ada waktu luang itu bisa berkunjung ke sekolah yang memang saya tunjuk gitu untuk kegiatan pembinaan Irma dan juga pembinaan tentang pendidikan juga lain-lainnya gitu. Oke. Seperti yang kita ketahui lah ya gitu, misalkan kalau ketua atau misalkan ada beberapa kegiatan itu biasanya kan suka izin sekolah nih ya, iya, misalnya itu ya, itu ngeganggu nggak sih kalau menurut Ahmad kalau misalkan banyak kegiatan keluar gitu, itu ngeganggu ke sekolah atau enggak? Kalau saya sih kalau kepikirannya emang sih agak mengganggu gitu dalam pembelajaran, tapi alhamdulillah saya juga bisa mengkontrol diri gitu karena bisa nanyain gitu ke teman apa yang kemarin dipelajari gitu, boleh di copy paste lah kalau yang sekarang mah gitu. Tapi alhamdulillah untuk sekian kegiatan-kegiatan yang saya ikuti gitu di Irma Kabupaten Garut ini alhamdulillah tidak terganggu pembelajarannya seperti itu. Okay. Kalau pelajaran yang disukai saat ini apa sih yang paling favoritnya dari DKV? Kalau pelajaran yang paling saya favoriti yaitu di bagian pelajaran desain grafis ya, karena ada konsentrasi DKV lah, sama ada pelajaran PAI pendidikan agama Islam gitu. Kalau boleh tahu setelah rencana lulus dari SMK 1 mau melanjutkan ke jurusan DKV lagi atau gimana nih rencananya? Nah, saya juga agak bingung-bingung ya karena memang saya juga masuknya ke SMK gitu, karena memang SMK itu dibinanya itu untuk langsung kerja gitu, masuk ke dunia industri atau dudika ya. Tapi kalau saya beda lagi gitu, karena insya Allah kemungkinan keluar dari SMK 1 atau lulus lah gitu dari SMK 1, insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan kuliah gitu ke luar Garut tepatnya. Jurusannya apa, mau masih DKV lagi? Kalau untuk jurusannya sih kemungkinan DKV lagi, kalau tidak kemungkinan
komunikasi penyiaran Islam. Oke, target universitas mana nih yang akan direncanakan nih sama Ahmad? Oke, untuk targetnya yang pertama yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Ya, Karena itu kampus saya dulu. Oh, iya. Oke, lanjut. Yang keduanya yaitu Universitas Gajah Mada ya, kalau itu mudah-mudahan lah gitu kalau kesampaian gitu, karena Amin. memang persaingannya juga ketat banget gitu kan kalau di UGM gitu. Tapi ya untuk prioritas pertamanya yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, gitu. ini sebagai informasi bahwa UIN tuh saat ini sebagai Universitas Islam Negeri terbaik se-Indonesia. Iya betul Yang betul. Bandung itu. Makanya sekarang jadi favorit gitu. Baik. Selanjutnya saya penasaran nih, Mat. Tadi kan ada desain komunikasi visual ya. Iya, Tadi senang ke desain grafis ya. Iya betul. Ahmad mengikuti NFT nggak? Kalau mengikuti sih belum ya, tapi saya juga dapat informasi dari teman, kemungkinan kalau dicoba-coba insya Allah saya ikutan juga gitu. Oke, tapi pernah ikutan nggak misalnya ngejual desain gitu di Instagram atau di web-web tertentu, itu pernah ikutan nggak? Kalau untuk sekarang sih paling hanya melalui WA saja ya kalau ada yang mau minta desain atau seperti gimana gitu. Tapi ya sesuai seperti hari kerja gitu, hari Senin sampai Jumat gitu. Sabtu Minggunya mah gitu libur ya, saya Jadi istirahat gitu. Ahmad menerima ya jasa itu ya? Iya, Jadi, betul. Barangkali nanti teman-teman yang mau ikut jasa desain itu bisa ke Ahmad juga ya? Iya betul bisa. Ini keren nih. Tapi saya penasaran juga, desain apa nih khususnya? Karena saya juga ada beberapa teman yang desainnya itu misalkan dia khusus ke desain logo. Ada juga yang desain ke karakter. Iya. Ini Ahmad kemana nih lebih condongnya? Kalau saya sih desainnya itu masuknya ke percetakan lah gitu, karena ya saya geluti di bidang DKV ini ya masuknya ke desain percetakan gitu, seperti poster, spanduk, baligo atau lain sebagainya, termasuk desain dimasukkan ke dalam media sosial gitu. Oke, berarti pakai Corel atau pakai apa? Kalau biasanya sih anak DKP ya kalau ngedesain itu sukanya pakai Corel, tapi Corel untuk sekarang mah agak kurang memuaskan gitu, tapi pindahnya ke Adobe Photoshop gitu atau Illustrator atau Adobe Premiere gitu. Oke. Baik. Apa? Canva biasanya kadang-kadang lah gitu. Biasanya kalau belum menguasai yang komputer suka pakai Canva gitu. Canva ya. Tapi Canva-nya harus pro gitu. Kalau Canva gratis agak susah gitu. Gini loh, Mad, saya ada beberapa lelucon lah. Kadang kan ada yang bilang statement ya, saya juga lihat di beberapa artikel lah, bahwa anak desain itu haram hukumnya menggunakan Canva katanya. Ini gimana nih menurut Ahmad statement itu? Ya sebetulnya sih kalau bilang-bilang ya seperti gitu, anak desain haram memakai Canva. Sebetulnya saya juga sering memakai Canva gitu kan. Kalau memang lagi gabut, kalau tidak ada laptop gitu di rumah ya terpaksa gitu harus pakai Canva gitu. Mau gimana lagi, mau minjem ke teman agak susah, rumahnya pada jauh gitu ya. Jadi ya terpaksa gitu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu seperti Canva, Fixlab gitu atau aplikasi-aplikasi desain lainnya gitu. Ahmad, mengenai harapan dan tujuan Irma itu sendiri, Ya. ini sama Ahmad akan dibawa kemana nih kira-kira? Oke ya. Untuk harapan kedepannya sih khususnya kepada Irma yang pertama yaitu peningkatan kualitas juga, karena memang Irma ini sangat terlihat lah gitu di Kabupaten Garut, terlebih khususnya gitu berbagai kegiatan-kegiatan telah diketahui terlebih besarnya oleh masyarakat Garut juga kalangan-kalangan pelajar gitu. Nah harapan kedepannya untuk Irma ini tetap selalu kompak gitu untuk mengabdi juga kepada masyarakat juga sekitar dan juga meningkatkan kualitas di kinerja Irma atau lain-lain sebagainya, karena memang Irma ini telah terpandang gitu oleh beberapa pihak pejabat yang berada di Kabupaten Garut lebih khususnya gitu untuk peningkatan kualitas pembinanya gitu, pembinaan kualitas ketua Irma
sekolah madrasah gitu, dan juga pembinaan kualitas bagi pengurus juga anggotanya seperti gitu. Oke, ini menarik ya. Oke, kita lanjut ke ini Ahmad, kalau boleh ngobrolin tadi kan beberapa kegiatan IRMA itu selain di bidang keagamaan juga ke bidang-bidang yang lain ya. Iya, betul. Kayak misalkan ke pendidikan nih. Kalau boleh tahu Ahmad memandang pendidikan Indonesia saat ini seperti apa sih? Iya, kalau memandang pendidikan di Indonesia ini memang kita lihat gitu agak kurang enak kalau didengar, terlebih khususnya di Kabupaten Garut ya, karena memang kita dengar-dengar lah di Kabupaten Garut ini peringkat pendidikannya yaitu antara 25 atau 26 ya kalau saya dengar mah gitu, tapi kisaran lah seperti itulah untuk peringkat pendidikan di Kabupaten Garut tingkat provinsi. Nah ini IRMA juga hadir gitu di bidang pendidikannya juga untuk membina indeks pembinaan manusia gitu atau IPM lah kalau kita lihat mah gitu, karena rata-rata gitu jumlah lulusan dari Kabupaten Garut yang memang bersekolah atau jenjang pendidikannya itu sampai kelas 1 SMP gitu, karena kita melihat juga di bidang pendidikan khususnya memang agak tragis sekali. Bahkan kemarin juga kita ketahui lah ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, khususnya di Cikajang ada salah satu kejadian pembulian gitu, anak SMP gitu yang jadi korbannya dan juga sampai dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk menangani kondisi lebih lanjut gitu. Nah ini perlu ditegasi sekali lagi lah, khususnya bagi yang melihat video saya ini di podcast Primary English, khususnya terlebih kepada pembina, mohon untuk mengawasi anggotanya juga pengurusnya, jangan sampai ada kegiatan pembulian di pendidikan lah, terlebih khususnya di IRMA gitu, karena ini sangat tragis sekali gitu ya, melihat kejadian-kejadian kemarin yang ada di Cikajang gitu ya, masalah pembulian gitu, sampai ya kejadian-kejadiannya juga luar biasa gitu kalau kita lihat gitu, bukan main-main ini penyelesaiannya juga gitu. Kalau harapannya menurut Ahmad tadi selain bidang pembulian misalkan, dari segi pendidikannya sendiri gimana nih? Apakah belajar di sekolah itu udah bagus? Gimana nih? Kalau di sekolah sih ya memang agak terbatas ya, meskipun ya kita di Provinsi Jawa Barat juga sekolahnya juga full day gitu ya, untuk negeri mas sampai jam 4. Saya juga agak kerenger gitu kan kalau contoh lah seperti pembelajaran matematika dari jam 7 sampai jam 1 siang gitu kan, gak kelenger gimana gitu, gak liar gimana gitu kalau seandainya mah. Tapi untuk harapan pendidikannya mudah-mudahan bisa berkualitas juga, melahirkan generasi-generasi yang memang berkualitas di dalam pendidikan, juga pendidikan karakter, juga pendidikan moral gitu, paling seperti gitu kan. Kalau dari segi ini, tadi kan Ahmad bilang sampai sore ya. Iya. Kalau angkatan saya dulu kan sampai jam 1 lah kegiatan belajar itu. Kalau menurut Ahmad nih ya, menurut Ahmad nih, nggak apa-apa kan, ini hanya berupa opini aja ya, gitu ya. Opini itu tidak lepas dari salah ataupun benar ya, kan itu hanya opini. Sekolah itu mending sampai sore jam 4 atau cukup sampai jam 1 siang? Oke ya. Kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya lebih enak jam 1 siang gitu, karena kalau kita lihat gitu dari pihak-pihak lain lah gitu, atau dari referensi-referensi lain, anak gitu konsentrasinya itu hanya sampai jam 1 siang saja gitu, karena penyerapan ilmu-ilmunya juga gitu kalau dari jam 1 ke sana mah agak kurang gitu ya, karena memang anak ya, kalau saya bilang itu dituntut untuk bisa mengembangkan pendidikannya gitu, untuk mengembangkan ilmu-ilmunya gitu. Tapi kalau statement saya ya gitu, lebih enaknya sih sampai jam 1 siang gitu, karena ya agak enak gitu, juga bisa istirahat untuk menjernihkan pikiran gitu. Jangan sampai anak gitu sampai jam 4 sore tapi pendidikannya kurang masuk gitu ke dalam pikiran anaknya itu tersendiri ya gitu, mau gimana lagi gitu, kita susah buat membinanya seperti gitu. Oke, ini menarik nih. Saya juga setuju sih kalau misalkan kegiatan sekolah itu bisalah sampai jam 1 ataupun jam 2. Setelah itu mungkin siswa itu bisa ke
eskulnya tuh gitu ya. Iya, betul, Kayak betul. misalkan ke bidang fotografi yang kayak gitulah, yang tidak memerlukan banyak kinerja otak yang lebih gitu ya, yang senang-senangnya lah gitu kayak ke marching band gitu kan ya, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah juga kita juga menerapkan peraturan ya, lebih khususnya itu untuk kegiatan-kegiatan Irma hanya bisa dilaksanakan hari Jumat saja. Kenapa? Yang pertama hari Jumat kalau kita lihat ya dari segi full day-nya itu agak kurang lah, gak sampai jam 4 gitu, boleh dibagi-bagi waktu. Namun untuk kegiatan-kegiatan Irma seperti dari hari Senin sampai hari Kamis gitu agak susah karena yang pertama gitu kemungkinan anak rumahnya jauh gitu. Nah ini yang saya khawatirkan, bahkan ini pernah kejadian gitu karena ada laporan juga dari orang tua, dari pembinanya juga tersendiri gitu atau anaknya pulangnya itu kegiatan-kegiatan Irma itu hampir 5:30 gitu. Saya juga agak gimana gitu untuk nyelesain masalah gini gitu. Bahkan kemarin juga pernah koordinasi dengan beberapa pihak gitu. Memang sangat tepat sekali, memang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler harus dilaksanakannya pada hari Jumat gitu karena anak gitu gak mungkin pulang sekolah kan jam 4 gitu langsung masuk ke ekstrakurikuler gitu, ikutan kegiatan ekstrakurikuler sampai jam 5 ya. Ya kalau gimana kalau kecapean gitu sampai sakit gitu atau gimana itu kan yang repotnya kan orang tua lagi gitu yang ngurusinnya seperti gitu. Ini menarik ya. Jadi mungkin nanti bisa nih generasi Ahmad nih yang kalau misalkan dirasa gitu ya, dirasa bahwa pembelajaran itu kayaknya bisa nih sampai jam 1 siang aja gitu ya. Nanti kan yang memimpin negeri ini kan generasi Ahmad mungkin yang melanjutkan ya. Iya, betul. Oke Ahmad, kita lanjut ke ini Mat. Saya penasaran dengan saat ini kan lagi gencar-gencarnya mengenai bonus demografi di 2045. Iya. Ya. Ini kan banyak nih yang sudah menyampaikan bahwa kita nanti di 2045 100 tahun kemerdekaan diprediksi akan menjadi keempat ataupun kelima ekonomi dunia gitu ya. Menurut Ahmad seoptimis apa nih nanti Indonesia di 2045 ngelihat dengan keadaan sekarang? Oke, kalau saya bilang sih kalau ingin melihat kondisi suatu negara maka lihatlah pemuda saat ini gitu ya. Karena kita juga ya sudah tahu gitu untuk bonus demografi untuk tahun kedepannya, lebih khususnya tahun 2045 yaitu menuju generasi emas gitu. Bahkan ini juga perlu kita hadapi juga di Irma juga terlebih ininya untuk menciptakan generasi-generasi yang produktif gitu. Karena memang 2045 ini akan melahirkan generasi-generasi produktif gitu pada usia 15 gitu kalau gak salah sampai 63 tahun gitu. Karena usia produktif yang memang cukup untuk bisa mengembangkan potensi juga soft skill juga hard skillnya pada umur segituan lah seperti gitu. Jadi kira-kira menurut Ahmad nih bakalan kayak gimana Indonesia? Ya, kalau saya pikir-pikir ya untuk Indonesia ke depannya itu agak berubah lah gitu untuk lebih dalam bidang politiknya, bidang pendidikannya, ekonomi, sosial juga lain-lain sebagainya. Harapannya untuk nanti 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu bisa menciptakan negara yang memang sangat berkualitas gitu, khususnya dalam bidang sumber daya manusia seperti itu. Oke. Baik Ahmad, kita kan podcast dari Primary English. Kita pengen tahu dong menurut Ahmad seberapa penting sih bahasa Inggris? Pendidikan bahasa Inggris ini memang sudah masuk ya ke tingkatan-tingkatan pendidikan, baik tingkatan TK juga ada ya sekarang mas sampai juga SMA, SMK sampai perguruan tinggi gitu. Pendidikan bahasa Inggris ini memang sangat penting sekali khususnya dalam aktivitas sehari-hari ya. Yang pertama ya kebanyakannya yaitu bahasa-bahasa ilmiah itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena memang kalau kitanya tidak menguasai bahasa Inggris gitu meskipun secara dasarnya gitu agak susah gitu kan. Saya juga di SMK Negeri 1 Garut ini pembelajaran bahasa Inggris agak-agak bisa dimengerti lah gitu kalau ininya mah gitu. Yang keduanya seberapa penting bahasa Inggris itu ya untuk kerja juga bisa gitu kan. Karena tahun-tahun sekarang juga para karyawan atau para pekerja itu harus bisa bahasa Inggris gitu kan dalam
hal lain gitu, dan juga bahasa-bahasa ilmiah yang tadi saya sebutkan gitu, khususnya dalam suka ada nama-nama ilmiah gitu kan. Kalau ini nyaman. Yang selanjutnya pendidikan bahasa Inggris itu penting ya untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari kita gitu. Contohnya seperti saya di SMK Negeri 1 Garut ini, kalau di hari Rabu itu ada kegiatan English Day gitu. Jadi siswa diajarkan bahasa Inggris langsung gitu, baik ngobrol kepada teman atau guru gitu. Karena pendidikan bahasa Inggris ini memang sangat penting sekali bagi kita untuk bisa dirasakan manfaatnya ke depannya seperti gitu. Oke, keren. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari Primary English. Ada pesan nggak dan closing statement mungkin dari Ahmad buat rekan-rekan saat ini yang sedang menonton? Oh iya. Bagi rekan-rekan dan juga semuanya, paling saya tidak banyak berpesan lah untuk saat ini. Ya paling pesan saya itu berpikir cerdas lah. Berpikir cerdas sebagai masyarakat dan juga generasi milenial, dan juga saya berpesan kepada generasi-generasi seangkatan saya gitu, tetap berusaha semaksimal mungkin karena nanti akan dirasakannya indah pada waktunya gitu. Oh, keren Ahmad. Terima kasih Ahmad untuk hari ini. Iya, sama-sama Kak. Ya, Oke, nanti untuk kegiatannya semoga diberi kelancaran. Amin amin ya. Oke, kemudian Irma ini semakin kompak lagi mungkinnya nanti. Amin. Dan kita tunggu juga nih program-program selanjutnya ya. Ya, tadi keren, kayak tadi ada acara musabaqah tilawatil Quran. Terus saya penasaran banget tuh kayak yang tadi stand up komedia Islami ya. Komedi. Itu bakalan keren kayaknya. Iya betul, karena kalau kita lihat juga stand up komedi ini memang baru ya gitu. Kalau di bidang kegiatan keagamaannya masa ada stand up komedi Islami gitu, nanti gimana gitu ngelawaknya gitu kan. Ya tapi kita juga coba gitu di Irma Kabupaten Garut untuk mengadakan kegiatan atau perlombaan stand up komedi Islami yang akan diselenggarakan pada kegiatan IGIF atau Irma Garut Islamic Fair gitu. Oke, moga lancar ya kegiatan itu amin, ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Ahmad. Ya sama-sama Kak. Ya ternuhun kepada semuanya yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Primary English. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Makasih ya. Ya sama-sama Kak. Baik teman-teman, itulah Ahmad, ketua dari Irma Garut. Terima kasih.